Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil abdi wa ma nawa, al-mutalli'i ala batinidh dhamiri wa ma hawa, al-murshidi ala man dalla wa ghawa, ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa, hamdan man anaba war'awa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, fi ma Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, solihin, solihat yang dimuliakan Allah kepada Allah. Pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan mendekatkan kita kepada ilmu dan majelis ilmu. Semoga ini bagian dari tandanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba terbaik. Hadis riwayat Imam Muslim, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba terbaik, hamba pilihan, calon-calon penghuni jannah, Allah akan lakukan yang tidak dilakukan kepada hamba-hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Apa itu? Yufaqqihhu fid din. Allah akan fahamkan hamba tersebut dalam perkara-perkara agama. Mengapa dalam perkara-perkara agama? Karena jika seorang telah faham dalam perkara-perkara agamanya, maka ilmu yang dia dapatkan dan dia fahami dapat mendampingi dirinya dalam setiap detik dan setiap hembusan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhannya kepada makanan. Sehari manusia makan 2-3 kali, kata Imam Ahmad rahimahullah. Tapi untuk ilmu manusia membutuhkannya bahkan dari setiap hembusan nafasnya. Inilah yang menjadi kesyukuran kita bersama, meringankan langkah kita, mengayunkan tangan kita, mencondongkan hati kita untuk bisa hadir di majelis yang semoga penuh dengan ini. Hadirin yang muliakan Allah, iblis pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 permintaan. Yang 2 permintaan ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, ada 3 ayat kurang lebih di dalam Al-Qur'an yang menyatakan permintaan iblis ini. Misalnya Anda bisa buka dalam surah Al-A'raf 4, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguh diriku ini sampai hari kiamat. Ini permintaan pertamanya iblis. Iblis meminta kepada Allah dan iblis bertekad di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalang-halangi manusia, untuk menyeret manusia ke dalam neraka. Maka Anda lihat ayat selanjutnya, iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang dari jalanmu yang lurus. Tidak hanya itu, bahkan iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian pasti aku akan wa min khalfihim, dari belakang, ilihim, dari kanan dan dari kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka dalam keadaan bersyukur. Artinya hadirin dimuliakan Allah, iblis ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat, artinya anak cucunya bahkan sampai nanti hari kiamat adalah iblis. Nah, iblis ini tidak dimatikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Iblis dan bala tentaranya bernama setan akan senantiasa menjadi musuhnya manusia, akan senantiasa mengganggu kita dalam
Bahkan iblis bertekad di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, menyeret manusia ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang banyak dibahas oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, juga ulama kontemporer Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan. Al-Ghazali menyebutkan ada 11 pintu. Syekh Wahid Abdus Salam Bali ada menyebutkan 5 pintu. Ya. Dan para ulama yang lain mengatakan ada lebih dari 20 pintu setan untuk masuk ke dalam hatinya manusia dan berhasil menguasai manusia. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, setan ini punya kelebihan, bisa mengalir di aliran darah kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Inna syaitana yajri min bani Adam, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa berjalan pada dirinya anak Adam di aliran darahnya. Artinya setan ini senantiasa berusaha untuk mengganggu kita, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Sedangkan hati kita diibaratkan oleh para ulama itu seperti benteng. Ya. Kalau satu kota ada bentengnya yang mengitari, ya, maka setan akan berusaha untuk masuk ke dalam hati kita dan menguasainya, menguasai kota tersebut. Maka jika ada satu celah benteng yang terbuka, setan akan masuk lewat situ. Ya, dan inilah yang harus kita ketahui. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana caranya agar hati kita tidak dikuasai oleh setan? Caranya adalah dengan mengetahui pintu-pintu setan masuk darinya dan kita menutupnya rapat-rapat. Ya. Maka hari ini memuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pintu setan yang saya baca dari beberapa kitab dan saya dengar dari beberapa muhadharah para asatidzah dan masyayikh. Ya, ada pintu-pintu favoritnya setan yang seringkali kita lengah di pintu-pintu ini. Saya menghitungnya ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Semoga pada kesempatan kali ini kita berhasil menyelesaikannya. Ya, yang pertama, pintu yang paling disenangi setan dan yang membuat kita ini benar-benar lengah. Ya. Bahayanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau setan ini berhasil masuk lewat pintu itu dan kita tidak mengetahui bahwa itu pintunya setan, maka apapun yang kita lakukan untuk mengusir setan itu sia-sia. Sia-sia. Kita mau ta'awud, kita mau baca ayat kursi, sia-sia hadirin. Kenapa? Karena setan masuknya lewat situ. Ya. Masuknya lewat satu. Ya. Di antara pintu-pintunya yang pertama, barakallahu fikum, yang pertama adalah marah. Yang pertama adalah marah. Ya. Maka Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan dan mensyarah hadis nomor 16 dalam kitab beliau mengatakan bahwa marah itu jima'u kulli syarrin. Ya. Marah itu adalah sumber segala keburukan. Ya. Ummul khaba'is, para ulama yang lain mengatakan marah itu induk segala kejahatan. Karena ketika seseorang itu sudah terpantik untuk marah, maka pintu itu terbuka dan setan bisa mengajak dia untuk melakukan apapun. Orang marah bisa berkata-kata kotor. Orang marah bisa mencaci maki orang. Orang marah bisa bahkan membunuh orang lain. Tidak hanya mendolimi, bahkan membunuh orang lain. Ya. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW terus berkata, "Ausini ya Rasulullah, beri aku satu nasihat ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah apa? La tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bahkan Ibnul Mubarak ketika ditanyai oleh muridnya, ya, Ibnu Mubarak pernah ditanyai oleh muridnya. Ibnu Mubarak mengatakan, ya, muridnya berkata, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Wahai guru, ya, kumpulkan, katakan sebuah kalimat kepadaku yang mana sebuah kalimat tersebut mengumpulkan seluruh
keburukan, mewakili apa? Husnul khuluq, mewakili akhlak baik seseorang. Ya. Apa jawaban Ibnu Mubarak rahimahullahu taala? Beliau hanya mengatakan tarkul ghadab, ya, meninggalkan marah. Ya. Ja'far bin Muhammad rahimahullah bahkan mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Sungguhnya marah itu kunci segala kejahatan, ya, kunci segala kejahatan. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah betul-betul mewanti seseorang untuk meninggalkan marah. Dalam hadis yang lain kepada Abu Darda rahimahullah, kalau tadi kepada sahabat yang biasa marah, makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, karena bisa jadi pintu setan di situ. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Rasulullah ingin menggambarkan bahwa surga itu dipertaruhkan ketika kita mudah marah. Ya. Surga yang menjadi tujuan hidup seseorang mukmin itu dipertaruhkan ketika seorang itu mudah marah, dimuliakan Allah. Ya. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis-sara'ah, ya, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukan karena keperkasaannya, bukan karena kewibawaannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang berhasil memiliki jiwanya, memiliki dirinya ketika dia marah. Saya punya kisah nyata, Pak, cerita Masya Allah, saya alami sendiri di pesantren saya di Klaten. 6 tahun kami sudah berjalan, ya, sudah meluluskan 4 angkatan. Belum ada ceritanya santri itu kerasukan jin, Pak, atau kerasukan setan, kecuali baru tahun kemarin ini. Ya. Saya ditelepon, saya pas di Solo, Ustaz, fulan kena gangguan jin, Ustaz. Ya. Padahal kegiatan mereka menghafal Al-Quran, membahas dan mempelajari ilmu syar'i. Loh, saya tidak menduga juga bahwa si fulan ini terkena jin. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, ya, karena di antara ustadz-ustadz muda yang ada di Ma'had, ya, belum ada yang terampil untuk meruqyah. Saya panggilkan ustadz yang sudah senior dari luar untuk datang ke Ma'had, meruqyah si fulan ini. Setelah diruqyah reda, hadirin, reda. Tapi ternyata malam harinya kumat lagi, ya, reaktif lagi, dia reaksi lagi, kena gangguan jin, marah-marah, banting apa-apa. Sampai akhirnya seorang ustadz dari dalam, Ustadz Ma'had, mengatakan, gimana Ustadz kalau yang meruqyah biar teman-temannya sekalian untuk latihan, karena sudah dapat pelajaran ruqyah, biar untuk latihan, Ustadz. Akhirnya teman-temannya, karena ini semester akhir, teman-temannya yang 1 semester meruqyah, hadirin. Semuanya megang Quran, baca ayat kursi, baca ayat ruqyah. Akhirnya apa hasilnya? Masya Allah, hasilnya dia tambah ngamuk, hadirin. Tambah ngamuk. Ustadz tambah ngamuk, Ustadz, nggak mempan katanya. Kurang sakti apa ini santri-santri kita? Dia bilang gitu. Ya sudah, biarkan dia di satu ruangan. Akhirnya paginya saya masuk, datang ke Ma'had. Saya ingin bicara sama anak ini. Anak ini dari kemarin tidak mau sholat ke masjid, Ustaz. Akhirnya saya bicara. Ternyata waktu saya bicara, dia dalam keadaan tidak dikuasai jinnya. Kadang-kadang dikuasai, kadang-kadang tidak dikuasai. Dia masih bisa mengendalikan dirinya. Ini bahayanya, hadirin. Kalau hati itu sudah dikuasai oleh jin, selesai, hadirin. Ya. Jin bisa menguasai dan bisa melakukan apa saja dalam diri kita. Sampai akhirnya saya ajak ngobrol, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Ya, kadang-kadang muncul jinnya, kadang-kadang dia mengatakan ke saya, Ustaz, kalau saya berani memandang antum berarti itu saya, Ustaz. Tapi kalau dingkluk begini itu jin saya, katanya. Masya Allah. Ya. Lah pas mandang saya ajak ngobrol, Pak. Ketika saya ajak ngobrol, apa sebenarnya sebabnya kok antum seperti ini? Ini jin sudah lama di dalam diri saya, Ustaz. Sejak kecil ada 4 jin di dalam diri saya, dan saya merasa nyaman. Karena ternyata backgroundnya anak ini, ya, dari keluarga yang broken home. Sejak kecilnya dititipkan sama neneknya, besar
SD, SMP masuk pondok ya. Dan di pondok sejak kecilnya dia menjadi orang yang sering dibully oleh kawan-kawannya. Bullyable, Pak. Tahu bullyable, Pak? Karena ada kadang dari satu perkumpulan itu orang yang gampang sering dibully, sering dipoyoki teman-temannya. Ya kan? Nah, ini profilnya kayak gitu ya. Sejak kecilnya dibully sampai akhirnya dia menyendiri, dan ketika dia menyendiri itu setan datang. Masuk ke dalam dirinya ya. Dan dia merasa ditemani oleh ya setan ini ya, merasa pede, percaya diri karena ada temannya, sampai terus akhirnya memuncak, bahkan di angkatannya, di kelasnya dia sering sekali dibully, sampai akhirnya ya dalam keadaan terus marah seperti itu, setan berhasil menguasainya. Akhirnya dia tadi dikuasai oleh setan ya, dan akhirnya apa? Tidak bisa terkontrol. Nah, yang menarik dia cerita, sore kemarin Ustadz, setan-setan dan jin-jin saya yang jahat ini sudah keluar semua dari tubuh saya. Tapi malamnya ya, gara-gara saya melihat teman-teman saya yang sering memantik amarah saya ya, terus mereka ngeruqyah saya, baca ayat kursi, baca surat An-Nas, Al-Falaq ya. Terus mereka ngeruqyah saya bareng-bareng sambil cengangas-cengenges. Saya melihat mereka masuk 1000 jin Ustaz dalam diri saya. Tambah banyak hadirin, Masya Allah. Dia bilang sendiri begitu ya. Semakin banyak yang masuk Ustaz. Jadi di ma'had saya itu Pak, Masya Allah, di depan ma'had, kalau jenengan pernah ke Akademi Al-Quran FKM di Klaten itu, depan ma'had itu ada pohon besar sekali, umurnya mungkin ratusan tahun itu Pak, randu alas besar sekali. Dan itu oleh orang-orang kampung sebelum ada pondok, itu jalan paling angker Pak, tidak pada berani kalau malam hari lewat situ ya. Ditambah lagi depan kanan dan kirinya ada kuburannya ya. Nah, kata si fulan ini, jin yang ada di situ saat masuk semua ke tubuh saya katanya. Masya Allah ya. Gara-gara teman-teman ini ngeruqyah sama saya sambil cengangas-cengenges, karena setiap hari dia dibully. Sampai saya menyimpulkan, hari dimuliakan Allah. Tapi akhirnya saya kelola hatinya, saya minta dia memaafkan teman-temannya, pelan-pelan akhirnya jinnya keluar semua Pak. Ya, karena dihilangkan penyakit hatinya itu. Karena ada sebabnya mesti, ya kan. Ya, namanya kesurupan itu mesti ada sebabnya hadirin. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia bisa kembali setelah memaafkan teman-temannya. Ya, disuruh ke masjid itu Masya Allah sulit sekali Pak. Melihat temannya itu langsung reaksi. Tubuhnya sendiri nggak bisa dikendalikan. Saya nggak bisa mengendalikan tubuh saya Ustaz. Ini jin saya ini yang ya mengendalikan tubuh saya, Masya Allah ya. Sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa ya, tindakan bully itu Pak, bullying itu berbahaya ya. Membuli saudara kita sampai akhirnya dia sakit hati, marah sama kita, itu berbahaya Pak. Kalau tingkatnya sudah akut itu bisa menjadikan setan masuk lewat situ hadirin. Maka untuk kita juga ya, agar kita terhindar dari sifat marah itu, maka kita harus mengenali diri kita pada hal-hal apa yang menyebabkan kita marah hadirin ya. Kata Rasulullah SAW, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi ya. Sungguh celaka orang yang tidak tahu ya, kadar dirinya ya, di mana dia jatuh, di mana dia bisa bangkit. Makanya hari dimuliakan Allah, ini penting sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak menyatakan ya, ada cara-cara agar kita terhindar dari marah ini ya. Di antara cara-cara yang dikatakan Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antaranya ketika kita dalam keadaan marah, yang pertama harus kita lakukan adalah ta'awud, mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada kalimat yang apabila diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi pemantiknya itu marah. Ketika marah setan bisa masuk. Kalau sudah masuk, ada perbuatan-perbuatan buruk yang lain yang diikuti dari kemarahan tersebut. Banting gelas, banting pintu ya, anak jadi korban ya,
keluar kebun binatang dari lisannya, masya Allah, ya kan? Ya. Apalagi di antara hubungan antara suami istri ini penting sekali, hadirin muliakan Allah. Para ibu yang ada di belakang, kalau suaminya telat pulang, ya, jangan langsung di marah-marahi, Bu, ya. Coba ganti kalimat dari mana jadi mau apa, Bu. Hindari kalimat dari mana ketika suami itu datang. Ya, jelas suami kita keluar dari rumah itu untuk mencari ma'isyah yang halal. Capek-capek untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Kalau pulang jangan sekali-kali menggunakan kalimat dari mana, ya, atau ngapain aja. Itu dirubah, diganti apa? Mau apa? Mau apa? Makanya banyak suami yang tidak senang makan di rumah, Pak. Senangnya makan di luar, ya, makan di warung. Kenapa? Ketika masuk warung, ya, yang jualan selalu tanya mau apa. Iya, coba ibu-ibu di belakang ganti mau apa, masya Allah, senang sekali suami. Baru datang mau apa, masya Allah, ya kan? Ampun ngeres, Pak, ya. Mau apa itu maksudnya teh hangat atau makan apa, masya Allah, ya. Loh, ini kan bagaimana kita mengelola, jangan sampai jadi yang kecil-kecil itu jadi amarah gitu ya. Karena kalau amarah ini sudah terpantik, masya Allah, ya, bisa jadi jalannya setan, ya, bisa jadi keburukan-keburukan. Selain ta'awud, Rasulullah dalam tempat yang lain, dalam hadis yang lain mengatakan, ya, hendaknya seseorang ketika idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, ketika dia dalam keadaan marah langsung berwudu. Ya. Ini artinya apa, hadirin? Marah ini betul-betul diseriusi sama Rasulullah. Caranya banyak itu loh. Ketika marah, satu ta'awud. Kalau enggak mempan wudu, kata Rasulullah. Kalau enggak mempan, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Falyaskut sampai Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Hendaknya dia diam. Kalau ternyata masih pingin sekali marah, ya, apa? Diminta untuk mengubah posisi. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, kalau kalian marah maka duduklah. Kalau marahnya tidak hilang, kata Rasulullah, kalau tidak hilang maka tidurlah. Disuruh tidur, Pak, biar hilang marahnya. Karena bahaya kalau sudah marah itu dipelihara, ya, bahaya sekali, ya. Kalau ternyata belum hilang juga, kata Rasulullah, sholatlah 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia, kata Rasulullah. Ya, tidaklah engkau melihat merahnya kedua mata dan tegangnya urat darah di lehernya, maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau bersujud, artinya sholat sunnah. Ya. Sampai Rasulullah memberikan 5 cara agar bisa meredam marah ini. Karena memang bahaya sekali orang itu yang, ya, merawat amarahnya. Ya. Nah, ini semoga kita terhindar dari pintu yang pertama ini, hadirin. Ya. Ini pintu yang disebutkan oleh para ulama selalu di awal, di poin-poin awal, pintu marah ini. Ya. Yang kedua adalah al-jahalah, kebodohan, jahil, bodoh. Ya. Artinya jauh dari ilmu. Ya. Yang kedua ini juga hati-hati, hadirin. Banyak orang yang jauh dari ilmu sehingga mudah setan itu untuk masuk darinya. Sehingga ketika diajak pada suatu perbuatan, dia bahkan tidak mengetahui apakah perbuatan ini boleh atau tidak. Perbuatan ini halal atau haram. Perbuatan ini terlarang atau diperbolehkan. Dia tidak mengetahui itu. Akhirnya sekali dia, ya, pintunya dimasuki oleh setan, maka selesailah. Dia akan terjerumus kepada syubhat, terjerumus pada hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa itu hal yang tidak diperbolehkan. Para ulama itu mengatakan ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Dosa itu kan ada dosa kecil, dosa besar. Sebagian salaf mengatakan ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Apa itu? Dosa yang dilakukan seseorang dan dia tidak sadar bahwa itu dosa, hadirin. Dosa yang dilakukan oleh seseorang dan dia tidak pernah tahu bahwa itu dosa. Kayaknya ada tulisan atau buku bagus sekali. Buku judulnya Dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya. Di situ disebutkan ada
sedikitnya 64 dosa yang dianggap remeh oleh manusia, oleh kita hari ini. Ya. Karangan Dr. Sholih Al-Munajjid, hafizahullah, ada di internet. Anda buka saja dosa-dosa yang dianggap remeh, Dr. Sholih Al-Munajjid, hafizahullah, nanti keluar di situ, bisa download. Ya. Makanya ketika kita ini, ya, bodoh terhadap dosa, bodoh terhadap ilmu, maka mudah sekali setan untuk menggelincirkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata Allah. Sama tidak Pak kira-kira? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata para ulama tafsir, pertanyaan dari Allah ini tidak membutuhkan jawaban. Ini istifham inkari. Sudah jelas, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang berilmu. Ya. Ada tafsir yang sangat menarik sekali yang membahas tentang ayat ini secara detail. Di antaranya adalah tafsirnya Ibnu Ashur. Ibnu Ashur punya kitab judulnya At-Tahrir wa Tanwir. Ketika mentafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 6 perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saya tidak sebutkan semuanya, saya hanya sebutkan beberapa. Di antara perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang dekat dengan ilmu, orang yang dekat dengan ulama, orang yang rajin datang ke majelis ilmu, dengan orang yang sama sekali tidak mengenal. Di antara yang disebutkan oleh beliau mengatakan, ya, orang yang berilmu mengetahui jalan untuk mencapai tujuan, sedangkan orang yang tidak berilmu, mereka tahu tujuan tapi tidak tahu jalannya, Pak. Ke semua orang, Pak, di pasar, di jalan, atau siapa saja yang ada di jalan depan ini, ya, Anda tanya kepada mereka, Mas, Pak, Mbak, Bu, ya, Anda pilih mana, surga atau neraka? Jawabannya mesti apa, Pak? Surga. Saya ingin nyicipin neraka, tujuannya. Tapi ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan surga, tidak semua orang tahu, orang berilmu. Makanya Ibnu Ashur mengatakan salah satu perbedaan yang sangat mencolok seorang penuntut ilmu dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu, satu, orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu, ya, selalu mengetahui untuk mencapai tujuan. Orang berilmu itu, Pak, kalau mau ke Semarang sampai ke pertigaan Kartosuro, dia tidak akan bingung belok kiri apa lurus, ya. Kira-kira belok kiri atau lurus, Pak, kalau mau ke Semarang? Ya, lurus. Dia tahu pelang hijaunya itu bacaannya tahu. Dia tahu juga setelah lurus tol lebih cepat. Ya, lurus apa belok gitu kan kira-kira. Akhirnya belok dulu lah, nanti tanya-tanya orang. Geblas akhirnya sampai Klaten. Terus sampai Jogja, muter-muter Jogja, tanya sama orang, baru akhirnya sampai ke Semarang. Mungkin sama-sama sampai Semarang, tapi waktu, energi yang digunakan lebih banyak daripada orang-orang berilmu. Makanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu menghadapi air mineral, sebutkan mereknya enggak ini? Zakia, ya. Enggak apa-apa, ini milik muslim insyaallah, ya kan? Air mineral Zakia di depannya itu dengan orang tidak berilmu itu beda. Orang yang berteh hangat ini di depannya, sebelum dia minum dia tahu dulu bahwa Rasulullah SAW kalau minum itu duduk, maka dia duduk. Ya, Rasulullah kalau minum itu pakai tangan kanan, maka dia pakai tangan kanan. Sebelum minum Rasulullah bismillah, maka dia bismillah. Dia tahu kalau ini airnya panas, tidak langsung diminum, tidak boleh ditiup. Ya, sudah dapat pahala 4, ditunggu dulu sebentar. Dia tahu boleh 1 tenggak, 3 tenggak, ya, 3 kali nafas, dapat pahala. Kita untuk mengucap hamdalah, alhamdulillah, dapat pahala 6. Dia juga tahu bahwa teh ini yang berikan seseorang, istrinya atau anaknya, maka dia ucapkan dengan kalimat jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan, dapat 7 pahala ini. 1 gelas teh, depannya
Karena baginya teh atau air putih ini fungsinya hanya menghilangkan dahaga, maka dia cepat-cepat untuk minum, tidak peduli dengan tangan kiri atau dengan satu tenggak, yang penting dahaganya hilang. Ya, coba hadirin dimuliakan Allah. Sama-sama tadi beda di antara keduanya. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini perbedaan yang pertama. Ya. Disebutkan Ibnu Ashur, orang berilmu itu tahu jalan untuk menuju tujuan. Maka kita lihat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Hal ataka hadisul khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yauma idin khasyiyah, wajah-wajah ketika itu dalam keadaan ketakutan. Amilatun nasibah, ya, ada orang-orang yang sudah susah payah beramal, capek-capek beramal, tasla naron hamiyah, tapi yang didapatkan bukan pahala, beratkan timbangan amalnya. Yang dia dapatkan bukan surga, tapi yang dia dapatkan malah apa? Api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Ada orang yang amalannya banyak, bangun masjid, sholat 5 waktu, sedekah, puasa. Nah, bisa jadi nggak tahu ilmunya, kata para ulama. Bisa jadi dia melakukan amalan, tapi dia tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya dicampuri dengan riya, ingin dipuji oleh orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak mau dan pantang menerima amalan seorang hamba yang dicampuri dengan niat-niat lain yang disejajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apa amalannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini satu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yang ingin saya sampaikan, dari 6 perbedaan yang disebutkan beliau, orang berilmu itu mengetahui lubang, hambatan, kendala yang bisa menggelincirkan di surga Allah. Beda dengan orang yang tidak berilmu, sama-sama tahu tujuannya, dia tidak tahu bahwa di tengah jalan itu banyak lubang, banyak. Jadi ilmu itu ibarat GPS. Jadi kalau kita mau ke Semarang, melihat GPS itu, ya, jalan itu kan ada yang merah, ada yang perbaikan jalan, ada yang hijau, ada yang kuning kan. Orang yang berilmu tahu kalau di depan jalannya itu ada yang merah, maka dia akan cari jalan alternatif yang lebih cepat. Tapi orang yang tidak berilmu tidak tahu hadir. Ini apa? Merah, macet berjam-jam, tidak nyampe-nyampe. Padahal di situ ada galian, ada kecelakaan, dikasih keterangan kan di map itu kan. Ada kecelakaan dahsyat ini, ya, ada korban jiwanya. Tidak muat situ. Orang nggak berilmu tidak tahu, nggak bisa membaca ini. Akhirnya apa? Dalam menggapai surganya dia senggol kanan syubhat, senggol kiri haram. Ya, bagaimana dia bisa mencapai surganya Allah? Lah itulah celahnya setan di situ. Kalau ketika seseorang itu bodoh, seseorang itu jahil terhadap ilmu, maka setan akan berselancar dengan mudahnya di hatinya mereka, menguat, terjelubur dalam keburukan-keburukan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang ketiga, sudah isya lah. Belum ya? Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Ini pintu setan. Ada alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran sehari minimal. Tidak boleh 2 hari baru megang Al-Quran. Coba Anda buka surat Toha, surah ke-20 ayat 124. 20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Zikri di sini sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Quran, tidak pernah megang Quran dalam hidupnya. Fa inna lahu ma'isyatan dzunka, maka baginya kehidupan yang sempit, dadanya akan terasa sempit, suntuk, melihat apa-apa bosan hadir. Ya, akhirnya hatinya keras, sulit terenyuh, meneteskan atang. Itu orang yang jauh dari Al-Quran. Maka hendaknya setiap mukmin tidak melewati harinya kecuali berinteraksi dengan. Bagi keluarga muslim, harusnya kepala keluarga, para ayah di sini, ya, menentukan
waktu wajib pegang Al-Quran hadirin. Yang kumpulkan semua keluarga, semuanya harus hadir di rumah. Ba'da maghrib kumpul di ruang tengah. Semua gadget dimatikan, semua TV dimatikan. Semuanya megang mushaf. Baca 10 menit saja hadirin. Masya Allah. Ya, rumah kita itu Masya Allah. Rumah kita nanti akan terasa berbeda hadirin. Buyutakum maqabirakum. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kok bisa jadi kuburan? Tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi ngundang setan hadirin. Setan, ya kan? Nah, ini pintu yang ketiga. Saya cepat saja. Yang keempat adalah kenyang. Kata para ulama. Kenyang. Wah ini, ya. Itu ternyata jadi pintu setan. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, kenyang itu bisa menyebabkan 6 hal hadirin. Ini kalau dicari dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, wallahu a'lam ada tidak. Tapi ini menurut pengamatan Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang sangat faham tentang ilmu tasawuf, ilmu tentang kata beliau, kenyang itu satu, dapat menghilangkan rasa takut kepada Allah. Orang kalau kenyang itu Pak, sulit qiyamul lail Pak. Sulit qiyamul lail. Orang kalau kenyang, dia itu berat Pak. Ya, wis mulai seweh. Gitu kan akhirnya. Kenapa? Hilang rasa kasih sayang kita kepada makhluk. Anda lihat penjahat-penjahat di luar sana itu Pak. Ya, aspal rung dadi dipangan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena perutnya selalu kenyang hadir. Akhirnya Pak, hilang rasa takutnya, rasa kasih sayangnya pada sesama. Kenyang itu bisa menghambat ketaatan kita kepada Allah. Ya, sholat sudah mulai telat. Ya, puasa sunnah tidak pernah. Karena apa? Merasa kenyang. Ya. Yang keempat, menghambat masuk dari orang-orang solih atau kata-kata hikmah dari orang solih. Ya, dia sulit menerima nasihat orang yang biasa perutnya kenyang itu. Yang kelima, ini nasihatnya tidak menyentuh hati. Ya. Kalau nanti pulang dari majelis ini, kok jenengan ditanya tadi di sini apa? Mbuhi, ya, itu bisa jadi jenengan yang kenyang atau saya yang kenyang. Wes itu tak kemungkinannya, ya. Karena bisa jadi saya yang nggak menyentuh hati, atau panjenengan yang Imam Ghazali loh. Bener ini perkataan Imam Ghazali. Yang keenam apa? Ya, ini secara medis ya. Beliau mengatakan orang yang biasa kenyang itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Makanya dalam Islam syariat puasa itu tidak hanya Ramadan kan. Sepanjang tahun ada hari. Dan secara dari sisi kesehatan ternyata dibedah itu kan. Anda sudah melihat belum? Ya, ada seorang ulama dari Timur Tengah yang membahas bahwa memang tubuh kita ini perlu beristirahat. Kalau istirahat 3 hari maka bisa menjadikan organ tubuh kita ini menjadi fresh kembali. Tipit. Belum Senin Kemis, belum puasa-puasa sunnah yang lain, sholat puasa Arafah, sebentar lagi ada Asyura, ya kan? Dan puasa-puasa yang lain, masya Allah. Jadi ini hadirin, yang tahu kenyang atau tidak itu kita. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika makan. Rasulullah itu kalau lapar makan, kalau nggak ada makanan beliau puasa. Kalau makan tidak terlalu. Ini 4 kenyang. Yang kelima adalah najis. Ini hati-hati. Ya, biasakan diri kita berhasil yang dengan yang namanya najis. Karena najis ini sesuatu yang sangat disenang sama hal-hal yang kotor-kotor. Ya, makanya ketika kita masuk ke kamar mandi apa doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal ais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ya, saya punya kisah menarik ini Pak. Dulu di pondok, di pesantren, saya punya seorang kawan asal Ambon. Ketika itu apa? Membenci kelompok muslim itu dengan mengirimkan sihir. Akhirnya yang salah satu kena sihir itu kawan kami yang ada nyantri di Jawa. Keluar itu namanya aneh-aneh Pak. Gonzales, Yohanes, Jin Boyo lali kok enek jeneng koyo ngene gitu ya. Sampai akhirnya oh ini dari kiriman sana ini gitu ya. Sampai akhirnya di ruqyah setiap malam itu gemuk Pak. Sihirnya itu datang, badannya menggemuk, perutnya itu kayak orang hamil 8 bulan Pak. Setelah di ruqyah kempes. Sampai karena beliau ini diuji, ujiannya berat sekali kawan kami ini. Tahunan Pak itu hitungannya. Ketika di siang hari dia normal ya. Karena gangguan setan yang ada dalam dirinya,
Ya, karena sihirnya itu dia bisa jadi makhluk-makhluk halus itu seliweran di depannya itu dia bisa lihat, Pak. Ya. Dan dia bisa melihat seseorang itu transparan, coba. Karena ada pengaruh jin dalam dirinya. Jadi ngelihat jenengan ini ya telanjang. Paling fobia, paling takut, keluar itu dia paling takut keluar. Kenapa? Karena kalau lihat akhwat, ngelihat perempuan bludus, Pak. Gitu. Ngelihat pesawat itu, karena pondok kami dilewati pesawat, ya, ngelihat itu kelihatan kaki-kakinya. Ya, pokoknya paling ngeri itu, ya. Seingat saya paling ngeri kalau jaga malam sama dia, Pak. Aneh pokoknya, medeni pokoknya. Ya. Waktu itu ada satu episode yang menarik sekali dari kawan ini, ya, bisa ceritakan soal najis ini, ya. Suatu kali kalau anak-anak pondok itu, Pak, biasanya ngantri. Kalau mau mandi kan ngantri. Kamar mandi 1 sampai 10 gitu ya. Belakangnya 11 sampai 20 ngantri. Biasanya dulu kami ngantrinya itu dengan naruh sabun di depan pintu kamar mandi, ya. Kalau ada 3 sabun ya berarti antrinya 3. Lah kami tidak pernah gangguan jin ini. Selalu ngantri bersama kami tidak dapatkan. Dia selalu maunya mandi di kamar mandi Ustadz, agak jauh dari kamar mandi santri, menyendiri. Sampai suatu ketika saya datang ke dia, saya bertanya, "Akhi, kenapa antum tidak pernah kumpul-kumpul sama kami? Ya, kan bisa sambil nunggu antrian kita ngobrol, ya, kita latihan push up, batu setrika kalau dulu anak pondok sebenarnya, Pak." Dia mengatakan, "Saya malu, sering kali bisa melihat apa yang dilakukan teman-teman di dalam kamar mandi." Karena itu, Pak, gangguan jinnya, ya. Karena 2 hal, Pak. Satu, karena di dalam dirinya ada jin, ya. Yang kedua, karena memang jin menampakkan dirinya dengan segala kondisi jin, Pak. Oh, jenengan tiba-tiba dalam keadaan iman yang lagi naik, terus tiba-tiba ada pocong penculut gitu, Pak. Jenengan deketi bismillah, pukul, bisa mati itu jin itu. Kenapa? Dia dalam keadaan selemah-lemahnya karena melakukan hal yang seharusnya tidak lumrah dia lakukan, ya, menampakkan dirinya itu, ya. Nah, hadirin muliakan Allah, akhirnya kawan kami itu bilang seperti itu, ya. Saya yang ada di dalam kamar mandi, ya. Kamar mandi berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya nggak bisa melihat, seakan-akan ada tabir, ada saya untuk melihat dia. Sampai kami memahami betul ternyata doa masuk kamar mandi itu masya Allah, Pak. Emang kamar mandi itu tempat yang sangat difavoriti setan. Karena apa? Banyak kotoran di situ, ya kan? Ada kotoran di situ. Kamar mandi tidak boleh kita menyebut asmaullah kan, lafzul jalalah kan. Kenapa? Karena memang itu tempat yang sangat. Makanya ini penting hadirin dimuliakan Allah, sejak kecil selain kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita, harus menanamkan sejak awal bagaimana mereka, ya, sensi dengan yang namanya najis. Ngajari mereka buang air itu penting hadirin. Saya pernah datang ke sebuah keluarga yang masya Allah, anaknya kencingnya berdiri terus nggak dicawii, Pak. Terus nemplok sana, nemplok sini, duduk di sofa di mana, ya Allah, ya kan? Terus gimana sholatnya? Ini, gitu ya. Kalau tempatnya selalu najis, ya. Jadi ini yang kelima. Saya enggak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu mengundang setan untuk masuk ke dalam diri kita. Terburu-buru. Teorinya begini. Kalau kita beramal, ya, itu membutuhkan ilmu. Ya, ilmu itu membutuhkan pemahaman. Agar kita paham, jadi ketika kita beramal itu butuh waktu, ya. Tidak boleh langsung tiba-tiba terburu-buru. Harus yang akan kita pikirkan. Apa reaksi melakukan ini? Apa akibatnya? Ya, bagaimana nanti efeknya? Itu perlu kita pikirkan. Makanya para ulama mengatakan terburu-buru itu merusak kematangan berpikir manusia. Kalau sudah rusak akalnya, rusak cara berpikirnya, setan masuk lewat situ. Kayak Rasulullah undang setan datang ke dalam diri kita dan menguasai hati kita. Dan yang terakhir adalah tabdzir. Tabdzir itu apa? Tabdzir itu berlebih-lebihan dalam harta, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 26-27, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadziratin." Janganlah kamu mubadzir, sesungguhnya orang yang mubadzir itu saudaranya setan, hadirin. Ada di rumah itu jangan berlebihan, Pak. Ya. Sepatu, ya, kalau punya 1 atau 2 cukup, ya, enggak usah koleksi sepatu lah, Pak.
tas, kulkas. Coba lihat ibu-ibu kulkas, lihat bahan-bahan makanan, bumbu-bumbu itu sampai expired sampai nggak digoreng, frozen, masya Allah. Ya, banyak kadang ya di rumah kita itu hal-hal yang terlihat sia-sia dan itu bisa mengundang setan. Dan yang diingatkan para ulama, setan tidak hanya jadi tamu kita di rumah, tapi jadi apa? Sedulur, Pak. Ikhwana syayatin. Sedulur itu kan keluar masuk enggak usah salam, Pak. Enggak usah permisi. Dong sedulur dewe kok, ya kan? Coba Anda bayangkan bagaimana kita bisa membesarkan anak-anak kita bersama setan, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ini hadirin dimuliakan Allah, 7 hal yang menjadi pintu-pintu favoritnya setan, yang ketika kita ingin menghindari setan menguasai hati kita, kita harus mengetahui pintu-pintu ini dan menutupnya rapat-rapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada titipan saya sampaikan, ada titipan dari Anas ya, dari divisi sosial Anas Jawa Tengah. Kita akan sebentar lagi kita ada panitia yang akan berputar untuk mengadakan galang donasi dan mengajak jamaah untuk mengambil peluang amal soleh, membantu keluarga para aktivis amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bagi para jamaah yang memiliki harta yang lebih ya, mari berbagi kepada saudara-saudara kita yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang hari ini membutuhkan pertolongan kita. Dan semoga majelis ini disaksikan oleh para malaikat, semoga bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang memiliki kelebihan harta bisa memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan panitia. Baik, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup majelis ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita agar senantiasa diberikan perlindungan kepada Allah, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kemudahan-kemudahan dalam menegakkan syariat Islam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.